Apakah kemajuan Cina sekarang dipengaruhi oleh Protestan atau dari reformasi? Orang Cina seharusnya kaya, karena orang Cina sudah membiasakan diri 3 hal: kerja berat, rajin, jujur. Kedua, pikir mendalam, cari inovasi, menemukan yang baru. Sehingga ketiga, bikin yang paling murah modal menjadi barang produksi paling mahal. 1, tanam teh dengan segala cara, bikin orang senang minum teh, yang bikin sehat, bikin tidak tidur, tapi bikin banyak uang. Orang Tionghoa yang paling pintar minum teh di kota Suatau. Orang Suatau mengerti bagaimana tanam teh yang paling mahal, dan sesudah dijual pada uangnya banyak. Ini pertama. Kedua, orang Cina menemukan pakaian yang paling halus, tapi musim dingin paling hangat, musim panas paling dingin. Satu macam bahan bisa panas bisa dingin. Itu bukan wool kepanasan bisa mati. Itu adalah sutra. Sutra tidak pernah dibocor rahasianya. Diketahui rahasia oleh orang Tionghoa 1200 tahun sebelum orang Barat mengerti apa itu sutra. Uangnya terus dicuan sama orang Tionghoa. Orang Tionghoa pakai tanah liat, dibikin, dibakar jadi porselen, yang pernah jual 1 biji 80 miliar. Nah, ini bikin kaya karena apa? Karena pintar pikir, karena cari barang paling murah, teknologi paling tinggi, akhirnya jual produksi yang paling mahal. Maka orang Tionghoa dari 1700 tahun yang lalu, dari dinasti Tang, daripada orang namanya Tang Taichung, dia punya tulisan ada di museum kita. Dia punya barang saya taruh, tapi you tidak ngerti, tidak mau lihat, you tidak mau belajar baik-baik, itu saya biarin aja. Sesudah itu Tang Taichung pakai unta, bawa sutra, bawa itu porselen dari Tiongkok ke tempat namanya Venesia. Dari situ bawa barang jual di Tiongkok. Akhirnya barang Tiongkok semua rebutan. Barang Venesia ke Tiongkok tidak ada orang mau beli. Maka Tiongkok paling kaya, mereka miskin terus. Tiongkok punya GPT 1700 tahun, paling kaya seluruh dunia. Sekarang ke Tiongkok setelah komunisme jadi miskin, Amerika jadi kaya. Amerika sekarang mulai ketakut kalau Tiongkok melampaui dia, karena orang tidak mau jadi nomor 2, semua jadi nomor 1. Dan orang Tionghoa disuruh oleh orang tua, makan nasi mesti habis, tidak boleh sisa 1 butir. Nanti kotnya ada air yang nangis. Itu semua ajaran omong kosong. Tapi itu semua ajaran baik supaya kita hemat, kita rajin, supaya kita kerja berat. Orang Tionghoa kerjanya 1 hari bisa 18 jam. Maka komunis menganiaya mereka. Mereka tetap hidup, tidak makan, kurang tidur. Tetapi setelah ada kesempatan makan, cepat sehat lagi. Orang Tionghoa kaya. Itulah sebab seluruh dunia iri hati sama masyarakat Tionghoa. Tetapi setelah reformasi, Barat belajar banyak menurut prinsip Alkitab. Sehingga Barat maju, Tionghoa turun. Saudara, sekarang Tiongkok menjadi maju karena memang dari dulu mustinya kaya. 15 tahun lalu saya khotbah di beberapa negara. Saya mengatakan pemerintah Tiongkok mengekang orang Tionghoa itu salah polisi. Lepas sedikit, mereka sedikit lagi kaya. Kalimat itu saya tidak tahu siapa yang dengar, tapi di jalan kalau Deng Xiaoping bilang biar mereka boleh sebagian orang kaya dulu. Begitu bicara di dalam 15 tahun, Hokkien, Kanton kaya luar biasa, merebut kembali kekayaan dunia. Sampai saudara tahu
Rusia di bawah komunisme, makin miskin makin. Sekarang seluruh Rusia ekonominya kalah sama satu provinsi kanton. Karena apa? Karena orang Tionghoa rajin.